Jadi, pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur Lewis, terutama menggambar struktur Lewis dari suatu molekul yang benar. Untuk menggambar struktur Lewis dari molekul yang memiliki lebih dari 2 atom, dapat memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, struktur Lewis sebisa mungkin mengikuti aturan oktet dan duplet. Aturan oktet menyatakan suatu atom akan stabil bila memiliki elektron valensi atau elektron di kulit terluar sebanyak 8. Sebagian besar atom suatu unsur mengikuti aturan oktet karena aturan oktet ini berlaku untuk atom dengan nomor atom di atas 5 seperti natrium, oksigen, sulfur, neon, dan lainnya. Sedangkan aturan duplet yaitu menyatakan suatu atom akan stabil bila memiliki elektron valensi atau elektron di kulit terluar sebanyak 2. Aturan duplet berlaku untuk atom dengan nomor atom di bawah 5 seperti atom hidrogen, helium, dan litium. Nah, perhatikan struktur 2 molekul berikut ini. Ada yang pertama itu molekul CO2 dan yang satunya adalah HF. Pada molekul CO2, atom karbon berikatan rangkap dengan masing-masing atom oksigen. Nah, ini ikatan rangkap. Jadi masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron, yang ini dari karbon, ini dari oksigen, membentuk ikatan rangkap 2. Dan dengan oksigen yang sebelah kanan juga sama, karbon menyumbangkan 2 elektron, oksigen menyumbangkan 2 elektron juga, membentuk ikatan rangkap 2 pada masing-masing ikatan. Satu garis menggambarkan terdapat 2 elektron. Nah, jadi kalau ini ada 2 garis, di sini ada 4 elektron, seperti ini. Kita dapat menghitung elektron valensi dari masing-masing atom seperti berikut ini. Yang pertama, bagian kanan. Nah, apabila strukturnya digambar seperti ini, maka 2 garis ini sebanding dengan 2 elektron. Kemudian, ada 4 elektron lain yang belum digunakan untuk perikatan, dijumlahkan. Maka totalnya oksigen ini punya 8 elektron. 4 elektron dari elektron yang digunakan untuk perikatan ini, dan yang 4 dari yang belum digunakan untuk perikatan. Nah, apabila suatu elektron sudah digunakan untuk perikatan, maka elektron tersebut terhitung sebagai elektron milik kedua atom. Jadi elektron yang di sini, 4 elektron ini merupakan elektronnya oksigen, juga merupakan elektronnya karbon. Begitu pula dengan 4 elektron yang ini. Jadi 4 elektron ini miliknya oksigen yang bagian kiri, juga merupakan miliknya atom karbon. Kemudian untuk atom karbon, dia memiliki 4 garis, artinya dia memiliki 8 elektron. Dan dia tidak memiliki elektron yang belum digunakan untuk perikatan, atau semua elektronnya sudah digunakan. Kemudian untuk atom oksigen yang bagian kiri,
terdapat 2 garis, berarti dia punya 4 elektron, yang ini. Nah, kemudian 2 elektron yang belum digunakan di atas dan 2 elektron yang belum digunakan untuk berikatan di bawah, totalnya 8 elektron. Artinya, atom karbon dan atom oksigen dalam molekul CO2 ini memenuhi aturan oktet semua. Jumlah elektron setelah berikatan 8 semua. Untuk molekul HF, bisa dilihat H. Setelah dia berikatan, dia memiliki 2 elektron. Dan F setelah berikatan, dia memiliki 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk H, berarti ini, 2 elektron ini. Nah, apabila dilihat dari struktur ini, pertama F, dia memiliki 1 garis, berarti di sini ada 2 elektron. Kemudian, untuk 2 elektron yang belum digunakan untuk berikatan di atas, 2 elektron yang belum digunakan di samping, dan 2 elektron yang belum digunakan untuk berikatan di bawah. Totalnya semua ada 8 elektron untuk F. Dan untuk H dia punya 1 garis, artinya dia punya 2 elektron. Dan dia tidak punya elektron lain yang belum digunakan untuk berikatan. Jadi, H ini memenuhi aturan duplet, sedangkan F dia memenuhi aturan oktet. Yang kedua, yaitu atom dapat berikatan melalui ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ataupun jika diperlukan dapat berikatan secara koordinasi. Nah, berikut contoh dari molekul yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Nah, antara F dengan F, masing-masing F menyumbang 1 elektron, sehingga di sini nanti ada 2 elektron yang digunakan untuk berikatan. Begitu pula dengan HF, 1 elektron berasal dari H, 1 lagi berasal dari F. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 2, contohnya di sini O2, ada 4 elektron yang digunakan untuk berikatan. 2 berasal dari O yang sebelah kiri, dan 2 lagi berasal dari O yang berada di sebelah kanan. Jadi totalnya untuk membentuk ikatan kovalen rangkap 2 ada 4 elektron yang diperlukan. Nah, begitu juga untuk molekul CO2. Masing-masing ikatan antara C dengan O terdapat 4 elektron. 2 berasal dari oksigen dan 2 yang lain berasal dari karbon. Untuk ikatan kovalen rangkap 3, di sini ada 6 elektron yang terlibat. 3 elektron berasal dari nitrogen sebelah kiri dan 3 elektron yang lain berasal dari nitrogen sebelah kanan. Kemudian ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini sedikit berbeda dengan ikatan kovalen yang lain karena yang menyumbangkan elektron untuk berikatan hanya salah satu atom saja. Contohnya dalam SO2 di sini antara atom S ini dan atom O ini dia berikatan secara koordinasi. Ada 2 elektron dari atom S yang digunakan untuk berikatan
dengan atom O. Sedangkan atom O ini tidak menyumbangkan elektron. Nah, tanda panah ini artinya elektron yang digunakan ini berasal dari S karena pangkalnya di S. Dan ujung tanda panah menghadap ke O, artinya elektron ini akan digunakan bersama dengan atom O ini. Yang ketiga, atom unsur dengan jumlah 1 biasanya menjadi atom pusat. Contohnya, pada molekul CO2, atom C sebagai atom pusat dalam molekul ini. Pada molekul senyawa yang terdiri lebih dari 2 atom dan terdapat atom dari suatu unsur yang berjumlah 1, maka atom tersebut akan berperan sebagai atom pusat. Nah, dalam molekul CO2, berarti ada 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Jadi total ada 3 atom. Nah, karena atom C ini dia berjumlah 1, artinya atom karbon ini nanti yang akan bertindak sebagai atom pusat. Pertama, untuk membuat rumus Lewis, kita harus tahu dulu elektron valensi dari masing-masing atom yang terlibat. Nah, kita dapat menggunakan SPU. Karbon dia berada di golongan 4A, berarti dia punya elektron valensi 4. Oksigen dia berada di golongan 6A, artinya dia punya 6 elektron valensi. Untuk menuliskan elektron valensinya, pertama, jadi elektron valensi digambarkan menyebar mengelilingi atom. Begitu juga untuk yang O, gambarkan mengelilingi atom O. Nah, setelah digambar sendiri-sendiri ini kan masih sisa 2. Buat dia berpasangan seperti ini. Awalnya gambarkan sendiri 1, 1, 1. Nah, untuk O karena dia punya 6, awalnya gambarkan sendiri, kemudian sisanya untuk dibuat berpasangan. Begitu juga untuk atom oksigen yang satunya. Nah, karena atom karbon ada 1 dan atom oksigen ada 2, maka atom karbon yang menjadi pusatnya. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi, maka dia butuh 4 elektron lagi untuk memenuhi aturan oktet, yaitu menjadi 8. Sedangkan atom oksigen memiliki 6 elektron valensi, berarti dia butuh 2 lagi untuk menjadi 8. Nah, maka atom karbon akan berikatan rangkap 2 dengan masing-masing atom oksigen. Atau bisa juga digambarkan seperti ini. Nah, perhatikan elektron pada atom karbon. Elektron yang telah berpasangan akan menjadi elektron milik kedua atom yang terlibat. Jadi, untuk atom karbon ini, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron valensi. Atom karbon berarti memenuhi aturan oktet. Nah, untuk oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Untuk yang sebelah kiri juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah memenuhi aturan oktet semua. Yang keempat, atom oksigen biasanya berikatan rangkap 2 apabila di pinggir atau tidak berperan sebagai atom pusat, dan akan berikatan tunggal apabila sebagai atom pusat. Atom oksigen mudah bereaksi dengan atom dari unsur lain. Atom oksigen dapat berikatan dengan atom dari unsur logam maupun non-logam. Persenyawaan yang terbentuk biasanya disebut sebagai senyawa oksida. Jadi, oksida yang terbentuk dari persenyawaan antara unsur oksigen dengan unsur logam itu disebut senyawa oksida logam. Nah, sedangkan apabila oksida itu terbentuk dari ikatan antara atom oksigen dengan unsur non-logam lain akan disebut sebagai oksida non-logam. Jika dalam senyawa atau molekul atom oksigen itu berjumlah 1, maka atom oksigen akan berperan sebagai atom pusat. Namun, apabila atom oksigen ini tidak sebagai atom pusat, terletak di pinggir, nah dia akan berikatan tunggal, berikatan rangkap 2. Contohnya seperti dalam molekul H2O. Dalam molekul H2O, karena oksigen ini berjumlah 1, artinya dia akan berperan sebagai atom pusat. Maka ikatannya akan menjadi tunggal semua. Nah, sebaliknya, dalam SiO2, atom oksigen tidak berperan sebagai atom pusat. Maka atom oksigen ini akan membentuk ikatan rangkap 2. Begitu pula pada senyawa OCl2. Dalam persenyawaan ini, struktur molekulnya, atom O akan bertindak sebagai atom pusat. Dia berjumlah 1. Ingat ciri-ciri atom itu bertindak sebagai atom pusat adalah dia jumlahnya 1. Nah, karena dia bertindak sebagai atom pusat, maka dia akan berikatan tunggal. Ini tunggal, ini tunggal. Sedangkan ini apabila atom O berada di samping atau di pinggir, dia akan berikatan rangkap 2. Tentu akan ada beberapa kondisi yang mengharuskan oksigen mengalami pengecualian. Nah, ini akan dibahas di slide berikutnya. Berikutnya, yang kelima, atom dari unsur yang sama tidak boleh berikatan, kecuali untuk atom karbon dan atom silikon. Biasanya, untuk senyawa yang seperti ini, dia tidak benar-benar memiliki atom pusat. Jika dalam suatu molekul tidak memiliki atom pusat, maka atom dari unsur yang sama tidak boleh saling berikatan kecuali untuk atom karbon dan silikon. Ini merupakan kekhasan dari atom karbon dan atom silikon, yaitu dapat berikatan dengan sesama atomnya. Hal ini tidak dimiliki oleh atom lain. Contohnya, untuk molekul C2H6. Pertama, kita cek dulu.
Nah, atom karbon dia berada di golongan 4A, artinya dia punya elektron valensi sebanyak 4. Hidrogen dia berada di golongan 1A, artinya dia punya elektron valensi 1. Untuk mempermudah, kita gambarkan dulu masing-masing atom. Jadi ada 2 atom karbon. Ya, masing-masing atom karbon dia punya 4 elektron yang kita gambarkan mengelilingi atom karbon. Kemudian ada 6 atom hidrogen yang masing-masing memiliki 1 elektron valensi. Pertama, buat kedua atom karbon berikatan dengan ikatan kovalen tunggal. Karena antar atom karbon pasti akan membentuk ikatan. Nah, kemudian sisa elektronnya masing-masing elektron ini yang belum berikatan kita gabungkan dengan hidrogen. Hingga semua atom hidrogen digunakan. Nah, karena ini sudah pas, jumlah atom hidrogen dengan elektron dari atom C, maka dapat kita simpulkan semua elektron, semua ikatan yang terbentuk merupakan elektron kovalen tunggal. Nah, jika misalnya atom H yang tersedia itu hanya 4, maka akan ada sisa 2 elektron. Misalnya yang ini H yang bawah ini dia tidak ada, maka akan tersisa 2 elektron, satu dari C ini, satu dari C yang ini. Nah, ini kita buat dia saling berikatan, sehingga atom C akan berikatan secara rangkap 2. C2H6. Nah, untuk mempermudah, strukturnya dapat dibuat seperti ini. Kemudian selain itu, apabila dalam molekul tidak memiliki atom pusat dan tidak ada atom karbon maupun silikon, maka atom dari unsur yang sama tidak boleh saling berikatan. Contohnya yaitu dalam molekul Br2O3 atau dibromo trioksida. Br, nah dia berada di golongan 7A. Berarti dia punya elektron valensi sebanyak 7. Kemudian untuk oksigen, dia berada di golongan 6A, artinya dia punya elektron valensi sebanyak 6. Untuk mempermudah, kita tuliskan dulu masing-masing atom dengan elektron valensinya. Pertama yaitu Br. Br-nya ada 2, masing-masing Br dia punya 7 elektron. Yang 2 ini kita buat, yang 3 ini kita buat berpasangan dengan 1 dia yang kita buat tunggal atau sendiri karena jumlahnya 7. Begitu juga yang oksigen. Br2O3 artinya ada 2 Br dan 3 O.
pertama, buat atom brom berikatan dengan atom oksigen, karena tidak mungkin atom Br berikatan dengan Br atau oksigen berikatan dengan oksigen, karena tidak diperbolehkan. Nah, untuk atom Br ini, kita hitung elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atom Br ini dia sudah memenuhi aturan oktet karena dia sudah berjumlah 8. Nah, sedangkan oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kurang 1. Kita buat dia berikatan dengan Br yang lain. Nah, dengan demikian atom oksigen dia juga sudah memenuhi aturan oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Br yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia juga sudah memenuhi aturan oktet. Padahal kita masih punya 2 atom oksigen yang belum digambarkan pada struktur ini. Nah, pada kondisi ini kita dapat membuat ikatan dengan cara berikatan kovalen koordinasi. Karena atom yang belum berikatan itu atom oksigen, yang tersisa ini atom oksigen, kita buat atom oksigen ini berikatan dengan atom Br. Elektron yang digunakan dalam pembentukan ikatan ini berasal dari Br karena atom Br telah memiliki 8 elektron. Jadi, dia berikatan secara koordinasi. Oksigen telah memiliki 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan brom, walaupun dia berikatan dengan oksigen ini, elektron valensinya tetap 8, tidak bertambah. Karena atom oksigen ini, dia tidak menyumbangkan elektron dalam ikatannya. Begitu pula untuk atom oksigen satunya. Jadi dalam senyawa Br2O3 ini ada satu atom oksigen yang dia berikatan dengan 2 Br, masing-masing merupakan ikatan tunggal. Kemudian ada 2 atom oksigen yang dia berikatan secara koordinasi seperti ini dengan atom Br. Yang terakhir, pada senyawa kovalen bisa terjadi penyimpangan atau senyawa tersebut tidak memenuhi aturan duplet dan oktet. Dalam menggambarkan struktur Lewis sebisa mungkin untuk memenuhi aturan duplet atau oktet. Contohnya seperti pada molekul SO2. Perhatikan perbedaan gambar 2 molekul tersebut. Nah, yang atas ini antara S dengan O yang bagian kanan katanya rangkap 2. Sedangkan yang bawah antara S dengan O itu berikatan koordinasi. Nah, untuk yang struktur di atas, jika struktur SO2 seperti ini, maka atom S dia memiliki 10 elektron
valensi. Dia punya 4 garis, artinya dia punya 8 elektron, ditambah 2 elektron yang belum digunakan untuk perikatan. Nah, artinya S ini dia tidak memenuhi aturan oktet. Sedangkan apabila struktur SO2 seperti di bawah, nah, satu garis pada ikatan kovalen koordinasi terdapat 2 elektron, seperti ikatan kovalen tunggal. Nah, sedangkan di rangkap 2-nya ada 4 elektron. Jadi total ada 3 garis setara dengan 6 elektron. Dan 2 elektron yang belum digunakan untuk perikatan. Jadi elektron dari S total ada 8 elektron valensi. Artinya S masih mengikuti aturan oktet. Nah, sebisa mungkin kita membuat struktur Lewis itu mengikuti aturan oktet. Namun, ada beberapa molekul dari senyawa yang ada di alam itu tidak memenuhi aturan oktet maupun duplet. Contohnya, pada molekul BeF2. Hanya ada satu cara untuk mereka berikatan, yaitu ikatan kovalen tunggal antara Be dengan F. Be berada di golongan 2A. Dia punya 2 elektron. Dan F berada di golongan 7A. Dia punya 7 elektron. F perlu satu lagi untuk stabil, menjadi 8. Yang F ini juga sama. Tapi Be, dia untuk stabil butuh 6 lagi. Sedangkan dalam ikatan ini, elektron valensi Be hanya 4. Nah, artinya si Be ini tidak mengikuti kaidah oktet maupun duplet, tapi senyawa ini stabil. Yang berikutnya, PCl5. Seperti halnya BeF2, hanya ada satu cara untuk berikatan antara P dengan Cl. Karena atom P merupakan atom pusat dan atom fosfor ini berada di golongan 5A, dia memiliki 5 elektron valensi. Masing-masing elektron ini dia akan berikatan dengan satu Cl. Dan Cl dia kan punya elektron valensi sebanyak 7, jadi dia perlu satu lagi untuk menjadi stabil. Nah, masing-masing Cl sama, dia punya satu garis, artinya dia punya 2 elektron, dan 6 elektron lain yang tidak digunakan untuk perikatan. Totalnya 8 elektron. Untuk Cl, dia masih mengikuti aturan oktet. Namun, untuk atom P, dia punya 5 garis, artinya dia punya 10 elektron. Jadi, atom P dia tidak mengikuti aturan oktet atau dia menyimpang dari kaidah oktet. Namun, PCl5 ini stabil.